Baik, atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang. Sudah Salam. istirahat ya, Bapak Ibu ya. Mungkin udah makan siang, jadi udah seger kembali ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, di sini tadi sudah disampaikan sama Mbak Ayu ya. Jadi Bu Ayu sudah menyampaikan, saya Ernis Karwati nanti sebagai narasumber pada pengisian materi yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti masuk di eh, UK1 dan nanti akan ada tugas untuk LK1-nya. Langsung aja mungkin saya mau memaparkan materinya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu materinya? Sudah jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama ini nanti sebagai penyelia halal memang tugasnya membuat atau menyusun ya Bapak Ibu ya, menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal yang dikatakan SJPH dan juga kelengkapannya. Jadi di dokumen itu nanti ada beberapa yang harus diisi Bapak Ibu beserta kelengkapannya mulai dari data pelaku usaha sampai daftar bahan dan lain-lainnya di situ sudah dimasukkan dalam dokumen penerapan sistem jaminan produk halal. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengetahui dulu untuk tujuannya eh, peserta harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya ya. Eh, Sebelumnya Bapak Ibu sudah ada yang pernah memahami tentang dokumen sistem jaminan produk halal, Bapak Ibu? Atau baru tahu di pelatihan ini ya? Mungkin yang pernah sudah menjadi pendamping ada? Belum ya? Jadi di sini lebih ke pertama kali baru mengenal dokumen SJPH itu bagaimana baru pertama kali ya. Oke, referensi dari sini untuk yang pertama penyelia halal itu ada 6 unit kompetensi penyelia halal. Sesuai dengan SKKNI Penyelih Halal nomor 21 tahun 2022. Yang pertama yaitu eh, M74 PH 100.012 dengan unit kompetensi menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Jadi ini masuk di apa unit kompetensi yang pertama Bapak Ibu. Setelah itu penyelia halal sendiri yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Jadi Bapak Ibu nanti yang bertanggung jawab di seluruh semua proses produksi ya, mulai dari penyedia bahan, mulai dari pengolahan produksi, kemudian mulai dari penyimpanan, setelah disimpan mungkin ada pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian, dan penyembelihan. Di sini lebih ke umum ya, apabila nanti Bapak Ibu bisa ke pendistribusian, itu lebih ke jasa distribusi misalnya seperti itu ya. Itu jasa distribusi berarti ada penyiapan bahan, tidak ada pengolahan ya, ke distribusian. Kemudian penjualannya juga tidak ada. Kalau Bapak Ibu nanti membantu di sembelihan, di situ ada bahan juga, bahan sembelihan. Bahan sembelihan itu misalnya apa ya Bapak Ibu kalau di penyembelihan itu bahannya apa ya? Ada yang tahu? Hewan yang disembelih. Iya, hewan halal ya Pak ya, yang disembelih ya Pak ya. Jadi hewan yang disembelih itu yaitu hewan halal atau hewan yang eh, dikhususkan untuk sembelihan seperti ayam, seperti kambing, sapi, pokoknya hewan halal ya. Jadi bukan hewan yang non halal. Kemudian dari tugas penyelia halal sendiri, ini ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu yang pertama pengawasan. Dalam pengawasan ini, Bapak Ibu mengawasi proses produk halal di perusahaan. Yang dimaksud proses itu tidak hanya di ketika proses saja, tapi dari mulai awal ya. Awal bahan bakunya dari mana itu jadi masuk di dalam proses produk halal.
Kemudian Bapak Ibu juga melakukan perbaikan dan pencegahan. Perbaikan dan pencegahan itu apabila nanti ada ketidaksesuaian di lokasi produksi, Bapak Ibu melakukan perbaikan dan mencegahnya supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Setelah itu ada juga koordinasi, mengkoordinasi proses produk halalnya. Dikoordinasi dengan tim manajemen halal ya, Bapak Ibu, dikoordinasi. Setelah itu mendampingi auditor halal. Jadi Bapak Ibu ini nanti setiap ada audit dari lembaga pemeriksaan halal, Bapak Ibu nanti bisa mendampingi. Jadi memang tugas penyelia halal itu mendampingi auditor halal dari lembaga pemeriksaan halal pada saat melakukan pemeriksaan. Dalam menyusun dokumen sistem jaminan produk halal ini ada ruang lingkupnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Bapak Ibu harus menentukan ruang lingkup atau proses bisnisnya. Sebentar ya Bapak. Ruang lingkup dari perusahaan Bapak Ibu menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha. Jadi di situ mengidentifikasi ke proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Kemudian membandingkan proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dengan persyaratan standar sistem jaminan produk halal. Ruang lingkupnya apa? Misal Bapak Ibu ini tidak hanya mamin ya sepertinya ya. Jadi mungkin ada yang jasa distribusi, ada yang jasa sembelihan, ada yang jasa mungkin barang gunaan. Nah, itu ruang lingkupnya ditentukan dari itu Bapak Ibu ya. Misal kalau di sini ruang lingkup dari makanan dan minuman, berarti mungkin masuk di kategori penyedia makanan minuman dengan pengolahan bisa, masuk kategori makanan olahan daging bisa seperti itu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu masuk di barang gunaan, berarti ruang lingkupnya di barang gunaan. Jadi ruang lingkup Bapak Ibu harus mengetahui dulu ini pelaku usaha di bidang apa ini untuk apa proses bisnisnya ataupun yang diproduksi itu apa seperti itu. Setelah Bapak Ibu menentukan ruang lingkupnya, Bapak Ibu bisa menentukan titik kritis halalnya, yaitu dengan melakukan analisis resiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Misal mengidentifikasi potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Kalau makanan minuman sudah jelas ya, apa namanya, tidak boleh yang berasal dari babi dan turunannya, kemudian yang mengandung alkohol, turunan khamer, kemudian ada juga eh, binatang hewan anjing gitu ya. Itu sudah jelas ada titik kritisnya di situ. Bisa juga kontaminasi di minyaknya, minyak babi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mencari ke titik kritisnya dari barang gunaan titik kritisnya di mana ya? Barang gunaan itu contohnya misal Bapak Ibu menggunakan kemasan. Kemasan plastik itu termasuk barang gunaan karena dia masuk di kemasan digunakan untuk minum, misal cup ya, cup atau makanan yang menggunakan plastik itu kenapa harus bersertifikat halal? Karena itu kontak langsung dengan makanan. Titik kritisnya ada di prosesnya, dalam artian ada di bahannya. Ada bahan plastik mungkin dia terkontaminasi dengan minyak babi seperti itu. Kemudian apa dari prosesnya ternyata menggunakan terkena kontaminasi najis seperti itu ya. Jadi itu barang gunaan titik kritisnya ada di bahan, juga ada di proses produksinya karena itu mungkin bahannya banyak bahan kimia ya. Banyak bahan kimia tapi ada juga nanti bahan kimia itu terindikasi dari gelatinnya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu di bagian jasa distribusi titik kritisnya di mana? Nah, di sini itu lebih ke misal apa namanya mobil truk-truk ya, truknya truk bawa daging itu ya, truk box X. Jadi
Truk es itu titik kritisnya ada di suhunya ataupun penyimpanannya. Bapak Ibu setelah menerima jasa distribusi, misal kita mengangkut selain makanan minuman, nah itu bisa terkontaminasi. Itu apakah sudah halal atau belum seperti itu. Kemudian kalau di truk box yang es itu ya untuk mengangkut daging es itu juga dikhawatirkan ada titipan-titipan daging babi seperti itu dimasukkan di dalam situ atau terkontaminasi dengan daging non halal seperti itu ya. Jadi titik kritisnya ada di eh, truknya sendiri, pemantauan suhunya, kemudian ada juga di bagian trackingnya, ada juga suppliernya dari mana aja. Jadi untuk truk yang mengangkut makanan minuman tidak bisa dijadiin satu dengan truk yang mengangkut selain non makanan dan minuman ya. Jadi itu nanti bisa terkontaminasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu manual, yaitu menyusun manual prosedur instruksi kerja dan penerapan sistem jaminan mudah halal dan kelapanya. Di sini Bapak Ibu menyusun manualnya ya dari ada prosedur. Yang pertama mungkin prosedur penerimaan bahan. Itu bagaimana instruksi kerjanya bagaimana itu harus dibuat oleh penyelia halal. Kemudian prosedur itu diverifikasi dan diperbaiki sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Setelah itu Bapak Ibu melakukan sosialisasi atau pelaksanaan sosialisasi manual halal dipastikan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur itu dibuat, kemudian disosialisasikan dan divalidasi ya dengan penanggung jawab juga penyelia halal. Selanjutnya adalah menyusun dokumen SJPH ini setelah kita menuju ke ruang lingkup, yaitu proses bisnisnya, serangkaian aktivitas struktur yang saling terkait dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang mencakup berbagai aktivitas seperti produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusianya. Itu untuk proses bisnisnya. Kemudian untuk ruang lingkup usahanya, jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Misalnya yang terkait dengan proses produk halal, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian termasuk outlet, maklon, atau gudang sewa ya. Dokumen pelaku usaha itu yang dibutuhkan yaitu dokumen sistem yang ada di pelaku usaha yang di dalamnya mencakup struktur organisasi. Jadi mungkin ada tim tim penyelia halal ya. Jadi ada manajernya, ada bagian QC-nya, struktur organisasi di perusahaan. Kemudian ruang lingkup usaha, legalitas usaha di sini untuk sertifikat halal yang paling wajib legalitas usahanya yaitu NIB. Selanjutnya itu biasanya lebih bisa dimasukkan, tetapi yang paling untuk pendaftaran sertifikat halal itu menggunakan LIB ya. Dan menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan. Dokumen NIB mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar seperti ini untuk legalitas dari NIB ya. Misal ini untuk skala usaha menengah di sini. Kalau usaha menengah itu eh, staf legalnya, aspek legalnya sudah ada NPWP, ada NIB, kayak gitu. Tapi kalau untuk skala mikro, biasanya aspek legalnya hanya NIB. Kemudian analisis resiko titik kritis kehalalan itu yaitu disesuaikan dengan ruang lingkup usahanya. Titik kritis kehalalan adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi. Nah, titik kritisnya itu di bagian situ ya Bapak Ibu ya. Jadi terkena kontaminasi bahan haram atau najis atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar. Proses yang tidak memenuhi standar itu juga masuk di titik kritis. Kemudian ada juga analisa resikonya. Nah, di sini misal ada bahan nabati, ada pengolahan. eh, Kalau tidak berarti tidak ada titik kritis. Katakanlah misal sayur ya, sayuran nabati yaitu itu ada pengolahan, berarti ada kelanjutannya.
Kalau tidak ada pengolahan berarti tidak ada titik kritisnya alias positive list seperti itu. Jadi sayur yang tidak ada pengolahan masuk di positive list. Kemudian kalau ada pengolahan masuk di kategori diolah bagaimana dulu, misalnya seperti itu ya. Kultivasi mikrobial. Kalau ada berarti menggunakan fermentasi apa? Kalau tidak menggunakan fermentasi berarti tidak ada titik kritis. Apabila menggunakan fermentasi itu ditelusuri ya kehalalannya bagaimana kayak gitu. Kemudian kalau untuk bahan tambahannya, misalnya eh, tidak ada bahan tambahan yang lain, berarti tidak menimbulkan tidak ada titik kritis. Tetapi apabila ada tambahan, kita telusuri tambahan penolongnya apa, seperti itu. Selanjutnya kalau titik kritis dari hewani itu masuk di dalam susu, telur, ikan. Susu telur ikan itu kalau tidak ada pengolahan itu masuknya di positive list. Jadi tidak perlu untuk ketelusuran ataupun titik kritisnya tidak ada ya. Kemudian kalau ada pengolahan itu masuk dimasak apa dulu, misalnya di susu dicampur dengan apa. Nah, itu kita ketahui titik kritisnya di mana. Begitu juga apabila daging atau hasil samping lemak ya, itu berasal dari hewan halal atau bukan. Apabila itu dari hewan halal, berarti apa namanya kita disembelihnya lewat apa? Seperti itu ya. Sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Apabila tidak, berarti tidak boleh digunakan alias termasuk hewan haram. Jadi tadi apakah dari hewan halal dulu, hewannya perlakuannya bagaimana? Kalau dari hewan non halal udah jelas haram ya. Tetapi kalau dari hewan halal, sembelihannya bagaimana? Apakah mempunyai sertifikat atau tidak? Itu dilanjut, masih kita cari titik kritisnya. Setelah kita mengetahui nih ayamnya dari sembelihan yang bersertifikat halal, diolah, ada lanjutan pengolahannya. Kalau tidak ada lanjutan pengolahannya, berarti titik kritisnya hanya di sembelihan aja, karena menjualnya daging mentah. Tetapi kalau ada pengolahan, nah kita lanjut nih, ada penambahan apa aja di pengolahan itu, kita cari titik kritisnya. Selanjutnya titik kritis dari produk mikrobial. Eh, Semua produk mikrobial merupakan titik kritis. Jadi titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi, bisa hewani atau nabati ya. Produk mikrobialnya, karena di sini ada proses. Jadi ada titik kritisnya. Untuk titik kritis di bahan lain, ada juga bahan tambang. Bahan tambang itu tidak ada titik kritis karena itu masuk di seperti kapur gitu ya. Kapur itu bahan tambang. Jadi tidak ada olahan dan itu tidak ada titik kritisnya. Untuk bahan sintetik, sintetik ini ada dua yaitu organik dan non-organik. Apabila itu organik, nah kita cari nih titik kritisnya di mana. Tapi kalau non-organik, apakah bahan itu menggunakan bahan penolong atau tidak? Apabila menggunakan bahan penolong, berarti ada titik kritisnya. Tetapi apabila tidak menggunakan bahan penolong, berarti tidak ada titik kritisnya. Selanjutnya bahan yang lain campuran. Campuran itu bermacam-macam ya bahan-bahan yang lain. Nah itu ada titik kritisnya. Titik kritisnya ada di mana? Kita ditelusurinya di situ. Di sini analisa resiko ya. Analisa resiko dari kemungkinan terjadi atau keparahan. Kalau serius dan sulit terjadi itu jadi sedang, ada yang sedang, ada yang rendah. Rendah itu berarti sedang, sulit terjadi, kemudian jarang dengan sedang. Setelah itu ada juga yang ringan, kemungkinan terjadi ringan menjadi sedang. Jadi keseriusan analisa resiko di sini apabila serius, kemudian sering terjadi itu berarti tingkatnya tinggi ya. Jadi itu misal contohnya di situ titik kritis sembelihan. Sembelihan itu
sering terjadi, eh, titik kritisnya sangat resikonya tinggi. Di sini ada proses produk halal. Contohnya yang pertama yaitu penyediaan bahan. Resiko ketidakhalalannya eh, ada di bahannya. Misalnya kayak itu penyedia bahan sayuran, jadi tidak ada resiko ketidakhalalannya. Semua sayuran itu halal. Tetapi resiko di pengolahannya itu kontaminasi dari saluran pembuangan. Itu masuk di tingkat resiko tinggi karena yang dari segi kesehatan juga nggak sehat ya, nggak higienis, tapi di sisi kehalalan juga najis. Jadi dari saluran pembuangan itu resikonya sangat tinggi. Kemudian diatur layoutnya dapurnya diubah ya, jadi diubah. Kemudian untuk penyimpanan, penyimpanan di sini terkontaminasi dari hewan peliharaan. Tidak hanya hewan peliharaan ya, bisa juga penyimpanan itu misal kena hmm, apa tikus ya, ada tikus kayak gitu. Tikus itu resikonya tinggi. Jadi penyimpanan itu harus benar-benar tertutup karena ditakutkan kontaminasi dengan hewan yang lain juga. Selain hewan peliharaan, ada hewan lain seperti tikus, kecoa, seperti itu. Kemudian untuk pengemasan karena sudah dikemas ya, resiko ketidakhalalannya mungkin belum ada, tingkat resikonya juga tidak ada. Untuk distribusi, pendistribusian lebih ke tingkat resiko kehalalannya juga tidak ada. Kemudian rekomendasinya juga tidak ada. Di sini penyajian. Jadi penyajian ini kontaminasi dari barang-barang yang dibawa pengunjung. Jadi Bapak Ibu apabila mendampingi nanti di pelaku usaha restoran, nah itu sangat riskan ya. Jadi dari kontaminasi pengunjung yang membawa makanan sendiri itu sangat tinggi. Contohnya udah banyak ya. Apabila Bapak Ibu datang ke resto dan di situ restonya sudah halal nih. Ternyata ada pengunjung bawa kerupuk gitu. Bawa kerupuk, sedangkan kerupuknya itu ternyata kerupuk kulit yang dari babi. Nah, itu apa namanya? Resikonya sangat tinggi ya. Akhirnya terkontaminasi semuanya. Makanya ada aturan pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Seperti itu. Di sini dalam menyusun manual atau prosedur instruksi kerja, penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya, mulai dari contohnya di sini ada manual sistem jaminan produk halal, yang mana di sini nanti bisa di-download. Tetapi yang terbaru ini memang otomatis mengisi ya, mengisi di sistem. Cuman Bapak Ibu di sistem itu sama aja dengan yang di-download kalau mau mempelajarinya, isi-isinya hampir sama di formatnya BPJPH. Jadi ada dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha memenuhi kriteria sistem jaminan modal halal dan berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal. Prosedur ini yaitu tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan aktivitas dalam penerapan sistem jaminan produk halal sesuai dengan persyaratan standar. Jadi di BPJPH ini ada formulir makanan minuman, ada juga formulir barang gunaan, ada juga formulir rumah potong hewan. Itu bisa di-download Bapak Ibu. Jadi kelengkapannya dari manual itu bagaimana? Itu bisa di-download formatnya di bpjph.halal.go.id. Detail informasi ya. Jadi di situ ada semua format SJPH pelaku usaha juga ada. eh, Format dokumen daftar bahan juga ada. Jadi sudah ada template-nya, Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Selanjutnya dalam tahapan menyusun manual hal ini, yang pertama yaitu penentuan ruang lingkup dokumen. Ruang lingkup dokumen itu meliputi identifikasi produk, fasilitas pabrik atau lokasi produksi, sumber daya manusianya, dan dokumen pendukung lainnya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketika menyusun
harus sudah mempunyai data-data tersebut ya, data identifikasi produk itu juga harus sudah ada, dokumen pendukungnya juga ada, lokasi pabriknya di mana, fasilitasinya di mana, apakah ada outlet atau ada cabang yang lain. Kemudian analisis kesenjangan atau analisis gap. Setelah itu menentukan format manual SJPH yang sudah ada di si halal ya. Kemudian membuat manual dan lampirannya, dipastikan bahwa kriteria sistem jaminan produk halal ini telah dipenuhi. Setelah Bapak Ibu membuat dokumen, Bapak Ibu mengimplementasikan manual tersebut, yaitu dibuatlah yang pertama periksa performa dari setiap kebijakan atau SOP yang tertuang dalam manual. Jadi SOP-SOP itu eh, harus ada ya di lokasi tempat Bapak Ibu nanti di lokasi produksi seperti SOP penerimaan bahan, SOP pencucian, kemudian ada SOP cara apa namanya proses produksi bagaimana, SOP produk yang tidak sesuai dilakukan bagaimana itu ada semua ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat SOP-SOP yang sudah ada di perusahaan. Kemudian dilakukan perekaman aktivitas. Perekaman aktivitas itu SOP dibuat, kemudian di apa namanya diterapkan atau disosialisasikan kepada semua karyawan, kemudian juga divalidasi, dokumen rekamannya divalidasi dan dipengetahuan oleh penyelia halal dan bagian manajemen. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan audit internal. Setelah SOP-SOP sudah disampaikan, Bapak Ibu melakukan audit internal. Audit internal itu tujuannya yaitu untuk mengevaluasi ya Bapak Ibu ya, evaluasi atau melakukan sebelum dilakukan audit eksternal. Jadi dilakukan dulu audit internal. Setelah lakukan audit internal, verifikasi kembali dokumen beserta lampirannya yang telah dibuat. Jadi apakah sudah lengkap nih dokumen manualnya, kurang apa, jadi diverifikasi kembali. Setelah itu disosialisasikan dan prosedur yang telah dibuat. Di sini penentuan ruang lingkup dokumen yaitu pahami dulu proses bisnis perusahaan. Identifikasi bagaimana proses kerja perusahaan. Pastikan bahwa produk memang bisa disertifikasi. Misal Bapak Ibu membantu dari pelaku usaha ataupun Bapak Ibu dari perusahaan Bapak Ibu sendiri, apakah produk itu memang untuk disertifikasi atau bukan, misalnya seperti itu. Jadi tidak semua produk itu bisa disertifikasi halal ya. Ada juga yang tidak membutuhkan apabila itu tidak mengandung faktor hewani, kayak seperti barang gunaan itu susah kalau mendapatkan sertifikasi dari sertifikat halalnya. Kemudian pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Kalau Bapak Ibu itu udah terlanjur, ternyata ditolak sama BPJPH ya. Sejauh ini misal ada yang mencoba memasukkan katakanlah apa ya, misal barang gunaan, tapi barang gunaan seperti itu ya. Hmm, alat-alat tulis. Nah, alat-alat tulis itu kan apa namanya barang gunaan ya, tetapi itu susah untuk disertifikasi karena apa? Tidak ada yang mengandung hewani misalnya seperti itu. Jadi dari BPJPH dipastikan kalau memang itu mengandung hewani, ya udah berarti bisa disertifikasi. Tapi kalau tidak nanti biasanya dikembalikan sama BPJPH. Atau cat ya, cat cat itu juga ada bahan kimianya, tetapi ada juga yang mengandung hewani itu juga harus pasti dan harus jelas apakah iya dia mengandung hewani atau tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu identifikasi produk atau fasilitas pabrik lokasi produksi, SDM-nya dan dokumen pendukung lainnya yang berkaca pada kriteria sistem jaminan produk halal. Buat daftar produk yang disertifikasi dulu. Jadi daftar produknya apa nih yang mau dimasukkan? Misal untuk makanan minuman banyak ya, eh, resto ya, resto, kafe, ataupun makanan minuman yang lain. Kalau makanan minuman itu dengan menggunakan olahan itu pasti wajib bersertifikat halal dan pasti bisa disertifikasi karena dia dengan pengolahan. Kalau makanan minuman ya. Yang paling susah mungkin barang gunaan. Barang gunaan itu apakah bisa apa enggak? Barang gunaan yang langsung kontak dengan tubuh manusia, misalnya
apa namanya perlengkapan ibadah seperti jilbab, kain ikrom. Nah, itu bisa disertifikasi ya. Kemudian barang gunaan yang lain seperti tadi kemasan produk. Kemasan produk seperti cup minuman, kemudian bungkus dari makanan itu juga wajib bersertifikat halal karena itu kontak langsung dengan makanan seperti itu. Misal Bapak Ibu tadi di barang gunaan udah di jasa distribusi itu ya tadi lebih ke pengangkutannya. Jasa distribusi juga bisa mendapatkan sertifikat halal bagi yang apa namanya untuk makanan dan minuman aja. Misalnya Bapak Ibu ada yang mengangkut cuman apa ban misalnya ya itu tidak perlu kan truknya itu mengangkut ban aja jadi tidak perlu disertifikasi yang perlu itu yang membawa makanan dan minuman ataupun alat kesehatan ataupun obat-obatan kosmetik lah itu wajib bersertifikat halal karena takut terjadi kontaminasi seperti itu. Setelah dari daftar produk, semua bahan dan fasilitas produk yang digunakan dalam proses produk pada proses produksi yang produk disertifikasi. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam pengajuan sertifikat halal itu juga harus dimasukkan sesuai dengan fasilitasi produknya. Misal ada outlet nih, di outlet ini produksi apa aja, itu dimasukkan semua ya, semua daftar bahan dan fasilitas produksinya. Kemudian sumber daya manusia yang terlibat seperti penyelia halal atau tim penyelia halal, manajemen halal. Kemudian formulir-formulir yang digunakan di sini formulir-formulir yang digunakan yaitu yang pertama mungkin Bapak Ibu menyiapkan formulir pengecekan bahan datang. Ada prosedurnya bahan datang. Misal bahan A, misal sayur itu prosedurnya menerima sayur yang segar, tidak busuk, tidak berubah warna seperti itu. Tapi formulirnya mana? Oh, ini sayurnya sudah sesuai nih di checklist. Jadi ada formulir, ada prosedur. Kemudian analisis kesenjangan atau gap analisis dilaksanakan untuk mendeteksi adanya kesenjangan sistem yang telah diimplementasikan oleh pelaku usaha dengan persyaratan sertifikasi halal. Nah, di sini misal kriteria sistem jaminan produk halal, kondisi sistemnya ada kesenjangan, yaitu perusahaan harus mengembangkan sistem agar dapat memenuhi sistem jaminan produk halalnya. Kesenjangan di sini apabila apa namanya tidak sesuai dengan implementasi dari sistem jaminan produk halal ya. Jadi harus disesuaikan dengan kriterianya. Contoh tabel dari gap analis yaitu yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Di sini kan memang harus memahami 5 kriteria sistem jaminan produk halal ya. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Ternyata belum ada kebijakan halal atau poster kebijakan halal di perusahaan. Hmm. Itu tindak lanjutnya bagaimana membuat kebijakan halal yang disahkan oleh perusahaan dan mensosialisasikan kepada semua pihak yang terkait atau semua supplier, semua karyawan, semua stakeholder yang lainnya. Kemudian setelah itu dibentuk tim SK tim halal atau SK tim manajemen halal. Ternyata di perusahaan belum ada. Adanya mungkin tim kalau udah perusahaan yang lain mungkin ada perizinan-perizinan yang lain ya. Jadi untuk tim halalnya sendiri belum ada. Kemudian dibuatlah SK. SK tim halal itu yang meliputi adanya penyelia halal, adanya QC, adanya bagian penerima bahan, gudang, kemudian eh, pendistribusian. Nah, itu harus paham ya. Kemudian juga yang paling inti bagian produksi. Bagian produksi itu harus masuk di SK tim manajemen halal. Kemudian yang kedua yaitu bahan. Bahan belum dilengkapi atau dokumen pendukungnya tidak valid. Ternyata dokumennya itu tidak sesuai nih dengan nama suppliernya. Ya, bagian pengadaan atau pembelian perlu dihubungi atau meminta dokumen pendukung yang cukup. Misal tadi kalau di makanan minuman misal ya, jadi sembelihannya itu tidak sesuai nih dokumen pendukungnya nggak ditemukan. Nah, itu harus dihubungi suppliernya. Ini yang mana untuk dokumen pendukungnya seperti itu. Kemudian di proses produk halal belum ada SOP proses produk halal.
Nah, jadi itu dilengkapi untuk SOP-SOP-nya tadi atau prosedur-prosedurnya di perusahaan. Setelah itu yang keempat yaitu produk. Produk masih menggunakan nama produk yang tidak eh, diizinkan ya sama syariat Islam ya. Jadi tidak boleh produk yang mengandung seperti beef bacon kayak gitu ya. Kemudian hotdog, kemudian ada juga dulunya yang mengarah pada syariat Islam, misalnya es pocong, kemudian bakmi gendruwo seperti itu tidak diizinkan ya. Kemudian membuat tindak lanjutnya yaitu membuat tindakan perbaikan untuk mengubah nama produk sesuai dengan sistem jaminan produk halal atau kriterianya ya. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Di sini pemantauan dan evaluasi sudah berjalan khusus sistem ISO 901/2015, yaitu terintegrasi kriteria halal dengan sistem evaluasi dan pemantauan yang sudah ada. Jadi memang dalam sistem ISO itu ada audit internal dan ada kaji ulang manajemen masuk di pemantauan dan evaluasi. Eh, untuk audit internal biasanya dilakukan di perusahaan berapa kali dalam setahun? Ada yang tahu Bapak Ibu minimal? Ada Satu yang kali, tahu? satu kali. Iya, betul Bapak. Satu kali dalam setahun ya. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Saya Bu. Suaranya mengembang ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih. Jadi audit internal itu dilakukan minimal 1 tahun sekali. Tetapi apabila Bapak Ibu itu melakukan 3 bulan sekali, kemudian melakukan 6 bulan sekali itu diperbolehkan. Kan minimal 1 tahun dalam 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau bisa 2 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun juga diperbolehkan. Kemudian di sini ada menentukan format manual sistem jaminan produk halal. Nah, di sini sudah ada formatnya sebenarnya dari BPJPH ya. Tinggal kita mengisi aja data-data yang diperlukan di perusahaan ataupun data-data yang sesuai dengan perusahaan. Itu menuliskan serangkaian kebijakan dan proses yang dilakukan dalam perusahaan untuk memproduksi produk halal yang akan disertifikasi secara berkesinambungan dan memperhatikan kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini terdapat 2 jenis manual, yaitu yang pertama manual halal format bebas, ada juga format template ya. Tapi lebih banyak digunakan yang biasanya format template dari BPJPH seperti itu. Manual SJPH dari perusahaan yang mengajukan sertifikat halal harus membuat manual terpisah dari manual sistem yang lain. Jadi di sini itu ada sistem, katakanlah misal Bapak Ibu ada manual ISO 9001/2015, ada manual kalau makanan ya ke SNI atau manual dari apa namanya HACCP atau manual dari yang lain. Nah ini ada sendiri manual sistem jaminan produk halal itu khusus untuk sertifikat halal. Jadi di sini ada dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal sesuai dengan ruang lingkup dari perusahaan tersebut. Jadi dapat dibuat berdasarkan hasil GAP atau rencana penerapan sistem jaminan produk halal. Di situ sudah ada panduannya, tinggal kita mengisi nanti kita ada praktek juga ataupun tugas ya untuk mengisi manual yang sudah ada formatnya. Di sini untuk format bebas diperuntukkan bagi usaha yang telah menerapkan sistem mutu atau dan keamanan pangan atau sistem lainnya. Nah, mungkin bisa gabungan, tetapi sejauh ini kalau dari BPJPH untuk mengupload sepertinya menggunakan sistem yang dari template-nya BPJPH ya. Cuman dibedakan yang penting ada 5 kriterianya dan dibedakan di daftar bahan, produknya itu yang berbeda atau nama perusahaan juga berbeda. Kemudian perusahaan menuliskan diskusi tingkat mengenai cara pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal dan dapat menulis nama atau nomor prosedur yang diacu.
Template-nya ini sudah dipersiapkan langsung oleh BPJPH dan dapat langsung diisi. Nah, untuk format template. Kemudian untuk perusahaan kecil yang tidak cukup memiliki pengalaman dalam penerapan sistem jaminan produk halal dapat dan menghadapi keterbatasan sumber daya, itu juga eh, dapatkan tinggal diisi templatenya. Templatenya ini untuk usaha pelaku usaha dari mulai mikro, kecil, menengah sampai besar sama ya dari BPJPH. Hmm. Hal-hal apa aja minimal dalam manual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cover. Cover di depan itu nanti ada tertuliskan manual sistem jaminan produk halal. Setelah itu daftar isi. Daftar isi itu terdiri dari isinya manual itu apa aja. Kemudian identitas dari perusahaan itu meliputi dari NIB, nomor NIB, kemudian alamat pelaku usaha, kemudian eh, jenis produknya apa, itu mencakup di identitas perusahaan. Kemudian ada kebijakan dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal. Tadi mungkin meliputi dari kebijakan dari perusahaan sendiri apa untuk memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal. Dan ada juga lampiran. Lampiran itu meliputi dari dokumentasi proses sosialisasi halal. Nah, di sini nanti ada lampiran yang harus dimasukkan dalam ketika nanti ya di audit. Jadi ada lampirannya sudah dilakukan sosialisasi kebijakan halal. Kemudian juga sudah ada penetapan tim manajemen halal. Siapa aja tadi. Kemudian ada juga daftar bahan, kemudian ada formulir-formulir penerimaan bahan, audit internal, manajemen review. Dan juga ada matriks bahan ya. Jadi matrik bahan dan produk di fasilitas produksinya. Nih, covernya seperti ini. Eh, Formatnya bebas, tetapi jelas ya. Jelas dalam artian, contohnya ada nama dokumennya, sistem jaminan produk halal dari ini warung makan Mendo. Mungkin ada bisa dibuka untuk yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu di sini selain makanan minuman bisa beda juga isinya dalam jasa distribusi barang gunaan itu juga covernya sama ya. Kemudian daftar isi ini meliputi dari dasar hukum. Kemudian daftar isi pendahuluan meliputi dari informasi umum perusahaan. Jadi di sini nanti ada nama perusahaannya, informasinya apa aja. Kemudian tujuannya juga ada, ruang lingkupnya ada. Kriteria sistem jaminan produk halal itu masuk dalam 5 kriteria di sini tercantum semua. Dan isinya untuk daftar isi ini, untuk manual SJPH isinya seperti ini untuk daftar isinya. Nah, kemudian ini identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini eh, meliputi dari perusahaan Bapak Ibu ya. Misal ada nama perusahaan, nomornya berapa, kemudian skala usahanya bagaimana, nama pemilik usahanya siapa, penyelia halalnya di sini mungkin Bapak Ibu ya apabila mengisi ini nanti. Kemudian alamat perusahaannya di mana. Di sini cukup jelas ya. Yang membedakan di sini jadi templatenya sama tetapi di sini isinya beda semua ya. Sesuai dengan dokumen dari pelaku usaha. Di sini jenis produknya jasa pengemasan makanan. Hmm. Selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal. Dalam penulisan kebijakan dan prosedur untuk memenuhi kriteria SJPH agar lebih mudah diruntut seperti ini ya. Yang pertama yaitu 5 kriteria sistem jaminan produk halal, yaitu yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Jadi isinya ada di komitmen tanggung jawab pelaku usaha itu bagaimana apa aja isinya di komitmen itu nanti eh, bisa kita lihat. Setelah itu ada bahan. Kemudian setelah bahan proses produk halalnya. Jadi mulai dari kita membuat komitmen dulu timnya siapa, yang masuk tim manajemen siapa. Setelah itu kita membuat daftar bahan. Dari daftar bahan itu kita harus tahu bahan apa yang digunakan, apakah sudah jelas kehalalannya atau belum. Itu bisa dilihat di BPJPH seperti itu ya apabila sudah punya sertifikat halal. Kemudian dari bahan lanjut ke proses produk halalnya. Proses ada produk halalnya itu lebih
ke diagram alir proses ya, bagaimana prosesnya seperti itu. Kemudian lanjut setelah dapatkan diagram alir, layoutnya proses bagaimana itu juga masuk di proses produk halal. Selanjutnya yaitu produk. Produk di mana eh, yang mau didaftarkan di dalam sertifikat halal itu salah satunya produk yang menghasilkan dari bahan melalui proses menjadi produk. Setelah produk dilakukanlah yaitu pemantauan dan evaluasi itu tadi dilakukan audit internal dan kaji ulang manajemen. Informasi semuanya itu tersebut harus terdokumentasi. Jadi ada semua ya harus terdokumentasi yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Biasanya ini dibuat poster. Poster yang ditempelkan ada di lokasi produksi. Yang isinya seperti ini, kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan. Nah, itu ditandatangani oleh manajemen puncak atau manajernya ya. Bentuknya kebijakan halal ini seperti ini, formatnya juga seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengganti nama usahanya aja sama tanda tangan pemiliknya ya, nama pemilik. Kalau isinya itu sesuai format dari BPCPH. Kemudian di sini juga ada tanggung jawab manajemen puncak. Isinya di sini sudah tertera ya Bapak Ibu ya di manual sistem jaminan produk halal dari template-nya. Jadi Bapak Ibu itu eh, tinggal mengisi aja, mengisi apa yang harus diisi sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu seperti itu ya. Ditetapkan surat keputusan tim manajemen halal sebagaimana terlampir pada lampiran 3. Nanti di lampiran 3 ada formatnya. Yang penting di sini sudah jelas Bapak Ibu tahu tugasnya tim manajemen halal itu apa aja. Yang pertama, mengawasi proses produk halal di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi produk halal, mendampingi auditor. Itu tugasnya penyelia halal. Untuk tanggung jawabnya di situ lebih banyak ya. Jadi tanggung jawabnya dari penyelia halal menerapkan sistem jaminan produk halal dan ketentuannya. Kemudian menyusun proses produk halal. Jadi eh, penyelia halal itu tanggung jawabnya juga menyusun, menerapkan, kemudian mengusulkan penggantian, kemudian membuat laporan pelaksanaan atau pengawasan proses produk halal, juga melakukan kaji ulang manajemen. Jadi banyak ya Bapak Ibu untuk tanggung jawabnya. Di sini contoh dari penetapan tim manajemen halal. Dicontoh di sini surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Nah, ini biasanya di perusahaan masih kosong ya, jadi dikasih nomornya dicontoh itu. Kemudian namanya timnya siapa aja. Misalnya itu tadi Nugroho sebagai tim penyelia halal jabatannya. Kemudian ada juga bagian QC ditulis namanya siapa, jabatannya QC, posisi di tim sebagai anggota, kemudian tanda tangan. Ada juga nanti bagian pembelian. Jadi pembelian siapa namanya, jabatannya bagian pembelian, kemudian menjadi anggota dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan ya, seperti itu. Jadi SK ini dibentuk dan ditandatangani oleh pemilik perusahaan, jadi sudah ditunjuk. Pembinaan dari sumber daya manusia di sini pelaku usaha memang memberikan pembinaan kepada SDM-nya, yaitu mengikuti pelatihan dari eksternal. Salah satunya mungkin Bapak Ibu ini diwakilkan dari perusahaan untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi ya, penyelia halal itu berarti pelatihan eksternal, sehingga perusahaan sudah memberikan pembinaan sumber daya manusianya. Setelah itu nanti mungkin penyelia halal melakukan pelatihan internal kepada semua karyawannya. Jadi habis ikut pelatihan, Bapak Ibu sebagai penyelia halal gantian mengisi atau memberikan pelatihan kepada semua karyawannya. Seperti itu. Kemudian dari bahan di sini sudah ada template-nya ya. Bahan penjelasannya di sini ada seluruh bahan dari bahan baku, ikut bahan tambahan atau bahan penolong. Kemudian menggunakan memenuhi aspek keamanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini
Template ini tidak perlu Bapak Ibu tulis, cukup dibaca aja, dipahami. Di sini sudah tertulis memelihara catatan pembelian. Nah, ini Bapak Ibu harus lakukan nih. Misal membeli, catatan pembelian itu berupa apa ya? Catatan pembelian itu berupa nota pembelian. Jadi disimpan ya, ditulis, disimpan, ada catatan pembelian dan dipelihara. Kemudian ada juga di sini ada catatan pembelian bahan dan di lampiran. Nanti ada lampirannya, hari ini membeli apa, catatannya berapa, seperti itu. Ada juga di form pemeriksaan bahan pada nanti lampiran 8. Kemudian yang ketiga yaitu proses produk halal. Proses produk halal itu di mana tempat, lokasi, dan alatnya harus terpisah ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengganti template-nya itu aja, warung makan Mendo. Misalnya Bapak Ibu di situ ada perusahaan lain, katakanlah restoran, restoran siapa gitu, bisa diganti aja untuk template-nya yang lain sudah sesuai dengan BPJPH. Sebenarnya lebih ke menyusunnya ini tidak diketik sebanyak ini enggak, cuman Bapak Ibu mengganti aja tempatnya. Ini warung makan Mendo seperti itu. Yang isinya ini sama semua isinya. Jadi Bapak Ibu mungkin eh, tinggal mengganti template-nya itu. Nama usaha aja. Nah, di sini juga sama peralatan dan perangkatnya, proses produk halal sudah tertulis jelas di sini. Bapak Ibu tinggal baca untuk di manualnya nanti bisa diganti nama usahanya di atas ini. Di sini proses produk halalnya sudah ditetapkan dan diterapkan, dipelihara ya. Jadi yang pertama penggunaan bahan yang diajukan halal tidak kontamin najis. Nah, itu sudah tercela di situ. Bahan dan produk diajukan diperiksa secara berkala. Mungkin Bapak Ibu nanti melihat manualnya ini banyak banget sih yang harus dibaca. Nah, itu memang harus dipahamkan sama penyelia halal. Jadi benar-benar harus dibaca dulu apa aja sih yang ada di manual ini. Jadi semua sudah masuk di 5 kriteria ini ada semua. Kemudian bahan pemeriksaan dilakukan saat kedatangan bahan, penyimpanan dan penggunaan. Nah, itu ada catatannya Bapak Ibu. Kapan ini bahan datang, tanggal berapa, bagaimana kondisinya, kemudian disimpan, digunakan kapan. Kemudian perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya. Ya, ini harus dipelihara, yaitu disimpan. Kemudian ada juga syarat pengguna fasilitas produksi yang kontak dengan bahan produk bersifat dari najis. Nah, ini sudah ada. Itu biasanya lebih ke fasilitas produksi peralatannya berasal dari eh, tempat yang tidak bebas dari najis seperti itu. Kemudian ada juga pencucian fasilitas produksi sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini apabila terkena najis berat, di sini sudah tertulis ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa nanti diimplementasikan di pensucian atau ruang cuci ya, Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu ditempel aja bagaimana apabila terkena najis berat, perlakuannya bagaimana, yang termasuk najis berat itu apa aja. Jadi dijelaskan di situ misal dia terkena paling banyak mungkin najis ringan dan sedang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bahan datang. Dari penyelia halal memeriksa label bahan datang mulai dari tanggal expired, tanggal produksi kapan, sejumlah berapa, kayak gitu tuh harus disesuaikan ya. Jadi ada formulir penerimaan bahan datang. Kemudian apabila ada juga yang dari luar negeri itu juga diperiksa keabsahannya dari sertifikat mana, masih expired atau tidak. Selanjutnya proses penyimpanan yaitu tercatat. Nah, ini penyimpanan produk. Jadi hari ini produk disimpan, dicatat, istilahnya stop opnam itu ya. Bahasanya stop opnam. Selanjutnya yaitu proses produksi, di mana penyelia halal memastikan proses produksi bersih dan bebas dari bahan aram dan hanya menggunakan bahan yang tercantum pada daftar bahan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah menyusun bahan, dipastikan bahan itu sudah didaftarkan semua ke BPJPH.
Jangan ada bahan yang belum tercantumkan ya di daftar BPJPH belum masuk gitu. Diagram alir nanti sesuai dengan lampiran 12, kita tinggal membuat diagram alir dari proses Bapak Ibu bekerja menggunakan sampai dari bahan baku ke produk apa. Kemudian mencatat hasil produksi sesuai dengan format nomor 13, lampiran 13 nanti. Itu ditulis produksi hari ini berapa, nanti yang keluar berapa. Titik. Setelah itu yaitu transportasi dan distribusi bahan atau produk. Memeriksa transportasi bahan. Jadi apakah transportasi itu sudah dibersihkan, sudah dicuci, bersih dari najis, itu yang memastikan nanti penyelia halal ya untuk transportasi. Apakah itu milik sendiri atau menggunakan pihak ketiga, itu juga harus dilampirkan. Ketelusuran halal, ketelusuran kehalalan produk ini dimulai dari tanggal kadaluarsa produk yang ditelusuri terhadap data catatan produk. Selanjutnya ditelusuri pada catatan pembelian. Nah, di sini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Untuk tanggal kadaluarsa itu dari bahan itu memang kita harus benar-benar mencatat ini datangnya kapan, masih layak digunakan apa tidak. Itu ada catatannya di situ dan ada label di bahan tersebut. Dan itu juga eh, disimpan ya, ataupun rekaman tersebut disimpan pemeliharaannya. Selanjutnya yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada prosedur produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana prosedurnya? Setelah itu ada formnya. Formnya biasanya seperti form yes ya. Yes itu produk yang gagal. Jadi nanti dilaporkan bahwa produk ini tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana tidak memenuhi kriteria halal sesuai dengan prosedur yang Bapak Ibu buat. Jadi misal nih produk yang dikatakan sesuai yaitu misal bungkusnya tidak pecah, tidak sobek, aman dipakai, sudah ada kode expiry. Jadi QC nanti yang mengecek untuk produknya sesuai atau tidak. QC itu sebenarnya bagian dari penyedia halal juga. Kemudian ada peluncuran produk, memastikan peluncuran produk berlogo halal dilakukan setiap setelah terbitnya. Kemudian formulasi pengembangan, di sini pengembangan ada juga pengembangan, misal ada penambahan produk itu masuk di pengembangan produk. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu produknya hanya 10, setelah berganti tahun ini nambah produk nih. Nah, itu masuk di pengembangan produk. Selanjutnya di produk. Produk sendiri Bapak Ibu juga hanya mengganti nama usahanya ya di atas ya. Di sini warung makan Mendo. Berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal yang terkait produk serta identifikasi dan mampu telusur sebagai berikut. Nah, di sini produknya harus sesuai nih. Produknya yang disertifikasi ke BPJPH disepakati oleh lembaga pemeriksaan halal. Kemudian menghasilkan produk dari bahan halal. Setelah itu fasilitas produksi yang dihasilkan tidak bercampur dengan produksi yang lain atau yang tidak halal. Di sini ini Bapak Ibu bisa membaca satu persatu untuk penyelia halal ya. Memang ini harus dipahamkan oleh semua penyelia halal. Nah, yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi di sini juga sudah tertulis eh, perusahaan Bapak Ibu kemudian berkomitmen memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal. Nah, sudah dilakukan ada proses audit internal dan kaji ulang manajemen yang mengacu pada formulir 16. Jadi nanti ada juga formulir 16 itu dilakukan audit internal. Kemudian di formulir di lampiran 17 ada risalah kaji ulang manajemen. Dan ini buktinya dari audit internal ini harus dipelihara ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bukti yang dikatakan bukti sudah dilakukan apa? Misal daftar hadir, foto kegiatan, seperti itu tuh harus disimpan karena sudah dilakukan. Nah, di sini juga ada prosedur atau SOP dari instruksi kerja. Yang pertama, prosedur halal merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang dibakukan. Kemudian ada juga prosedur halal dapat berupa SOP, instruksi kerja, jadwal atau internal memo, form checklist juga bisa dalam aktivitas sehari-hari.
Kemudian prosedur halal juga dapat berupa tahapan kegiatan yang ditulis langsung di manual SJP-nya. Prosedur halal merupakan dokumen yang terkendali, jadi ada identitas dokumen, pengesahan, distribusi, dan revisi dokumen. Isi dari prosedur tersebut yaitu yang pertama tujuan, kemudian ruang lingkup, daftar istilah atau referensi standar, dokumen yang terkait. Dokumen yang terkait itu apa aja, kemudian penjelasan kegiatan mulai dari tahapan atau langkah, ketentuan dari pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Kemudian ada juga pengesahan. Nah, di sini ada tata cara pembuatan prosedur, yaitu yang pertama pahami dulu aktivitas yang akan dibuat prosedurnya dan siapa personelnya yang terlibat. Jadi siapa aja nih misal di bagian penerimaan bahan yang terlibat prosedurnya bahan yang diterima harus dalam kondisi baik, expirednya masih lama, kemudian tidak lepas dari kemasan tidak rusak kayak gitu ya. Jadi oke, personel yang terlibat siapa? Yang penerimaan bahan baku. Jadi bagian penerimaan itu juga sangat penting ya masuk di tim manajemen halal karena dia yang menerima bahan baku. Apakah ini masih sesuai atau tidak, sudah bersertifikat halal atau belum. Jadi misal eh, ini sudah menuju ke halal nih, penerimaan bahan dicek lagi. Ada yang mau masuk supplier, saya mau masukkan bahan nih membantu di situ. Boleh, tetapi untuk cek dulu sudahkah bersertifikat halal seperti itu. Jadi bagian penerima bahan yang melakukannya. Kemudian tulislah langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari atau diskusi, revisi bagan yang tidak sesuai dengan kriteria halal atau yang belum memuat klausul halal. Kemudian susun rancangan prosedur dalam format yang sesuai. Misal Bapak Ibu sudah ada format SOP yang lain ya dari perusahaan. Tinggal ditambahkan aja untuk implementasinya. Jadi misal Ibu udah ada prosedur dalam penerimaan bahan tadi, expired dilihat, kondisi bagus, tidak lepas kemasan. Lah itu ditambahin aja sudah bersertifikat halal. Nah, itu masuk di implementasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat prosedur dari banyak perizinan nih. Misalnya prosedur ISO 9001 kan ada prosedurnya nih. Ya udah disisipin aja untuk eh, apa namanya penerapan SJP hanya dimasukin aja di situ SOP-nya. Kemudian misal Bapak Ibu sudah punya prosedur dari ISO ya, ISO ataupun SNI. SNI itu juga bisa dimasukkan di situ untuk masuk ke kriterianya. Jadi lebih ke implementasinya dimasukkan aja itu sudah masuk di prosedur Bapak Ibu buat. Jadi tidak membuat dua kali ya. Yang satu halal, yang satu SNI, yang satu HACCP, yang satu ya gitu macam-macam enggak. ISO gitu. Jadi jadiin satu aja bisa asal ada implementasinya sistem jaminan produk halalnya. Setelah menyusun dievaluasi rancangan prosedur dengan personel yang terlibat. Jadi dievaluasi ini apakah udah benar, udah sesuai, lokasinya sudah sama, eh, kemudian nomor dokumennya ada, nah itu udah sesuai baru disetujui dan diimplementasikan. Setelah diimplementasikan di pengesahan prosedur. Nah, penyusunan prosedur tertulis ini baik berupa SOP ataupun instruksi kerja harus dilengkapi dengan formulir yang sudah terisi. Jadi, apabila Bapak Ibu membuat prosedur, itu juga harus ada formulirnya. Prosedurnya bagaimana, formulirnya bagaimana. Misalnya tadi ya, prosedur penerimaan bahan, berarti ada formulir checklist. Seperti itu. Ini salah satu contoh dari SOP ya Bapak Ibu ya. SOP penanganan produk yang tidak sesuai. Berlaku sejak 1 Desember. Ada nomor dokumennya. Ada revisi yang keberapa? Misal revisi yang ke-1, tulis aja 01. Tanggal revisinya tanggal berapa? Kayak gitu, berapa halaman. Nah, ini untuk SOP. SOP isinya itu mulai dari tujuan. Tujuan prosedurnya apa? Setelah tujuan mungkin ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya di bagian mana?
Setelah itu ada referensinya. Referensinya mencakup di mana? Misal nih dari SJPH ini berarti mencakup referensinya dari si halal ya. Diambil untuk eh, mungkin peraturan pemerintah nomor 20 gitu. Atau disesuaikan dengan referensi di BPJPH. Kemudian dokumen terkait yaitu apa aja yang mengikuti dokumen terkait. Tadi misalnya ada SOP, kemudian ada formulir penanganan ya, produk yang tidak sesuai. Ada berita acara ketika melakukan pemusnahan. Nah, prosedurnya baru tertulis nih. Nomor satu, bagaimana setiap bahan dan produk yang diterima harus bersertifikat halal. Misalnya seperti itu. Kemudian sudah tertera dan di bawah sendiri divalidasi nih sama penyelia halal, sama manajer QC-nya, sama top manajernya. Minimal yaitu ya penyelia halal, kemudian manajer atasnya atau pelaku usaha. Nah, seperti itu ya. Jadi divalidasi untuk SOP-SOP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti juga membuat SOP ini apabila ada SOP dari pengurusan perizinan yang lain nggak apa-apa, disisipkan aja. Jadi mengikuti dokumen terkait di SCPH-nya itu masuk formulir eh, berita acaranya ya. Jadi disisipkan di referensi standarnya. Setahu saya sih memang kalau apa namanya produk penanganan tidak sesuai itu dokumen terkaitnya hampir sama ya. Ada formulirnya, kemudian ada berita acaranya seperti itu. Jadi hampir sama, cuman lebih ke digabung digabung dengan perizinan lain implementasinya dimasukkan gitu aja. Di sini ada implementasi sistem jaminan produk halal, yaitu implementasi dan evaluasi hasil implementasi sangat diperlukan untuk melihat keefektivitas regular atau prosedur yang ditentukan dalam manual yang dibuat. Jadi ini memang diimplementasikan itu setelah kita disusun ya. Buktinya dari mana? Bukti dari dokumentasi atau rekaman itu sudah dilakukan implementasi sistem jaminan produk halal itu dari eh, hasil yang dicapai atau pelaksanaannya. Misal apa dilakukan pengecekan itu eh, contohnya apa? Formulirnya. Ya, formulirnya tanggal berapa, isinya apa, yang dikirim apa, kondisinya bagaimana kayak gitu ya. Jadi ada formulir, kemudian ada checklist, kemudian ada daftarnya atau logbooknya. Jadi butuh buktinya implementasi itu bukti tertulis ya, tertulis yang sudah pernah dilakukan. Misalnya Bapak Ibu sudah kok sudah dilakukan tetapi tidak ada rekamannya itu berarti belum menunjukkan bukti itu hanya visual aja jadi tidak bisa menunjukkan bahwa itu sudah dilakukan dengan adanya catatan-catatan ya. Misalnya kayak gitu. Misalnya sudah dilakukan audit internal, buktinya apa? Ini ada undangan ketika audit internal, misalnya gitu. Oh, ada undangannya tanggal segini. Dilaksanakannya kapan? Bener nggak dilaksanakan? Oh iya, dilaksanakan hari ini. Contohnya apa dilaksanakan? Dengan adanya daftar hadir dan foto kegiatan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi rekaman-rekaman itu juga sangat penting untuk bukti penunjukannya. Rekaman tersebut itu disimpan, kemudian dipelihara. Jangan terus dimusnahkan ya. Jadi itu paling enggak dokumen itu sampai sertifikat masa berlaku. Tetapi sekarang kan tidak ada ya masa berlaku sertifikat. Mungkin lebih setahun sekali diadakan kaji ulang manajemen dan audit internal. Itu rekamannya kesimpan terus ya. Di sini contoh dari formulir penerimaan bahan datang. Biasanya Bapak Ibu kalau dari perusahaan pasti sudah ada ya, disesuaikan dengan punyanya format dari Bapak Ibu aja. Tidak usah menggantikan format disesuaikan dengan dicontoh ini tidak. Yang penting itu form penerimaan bahan datang. Dan ini contoh catatan pembelian, jadi bahan yang dibeli apa, mereknya apa, jumlahnya berapa, waktu pembeliannya kapan. Dan ini ditunjukkan dengan catatan pembelian dan nota pembelian ya Bapak Ibu ya. Jadi nota pembelian itu nanti jangan dibuang, tapi itu sangat penting ketika nanti Bapak Ibu menghadapi auditor, pasti minta
nota-nota pembelian bahan. Selanjutnya, disosialisasikan manual tersebut, SOP dan instruksi kerja ke semua karyawan atau pihak yang terkait ya. Pertama mungkin disosialisasikan ketika briefing pagi atau ketika pas meeting. Kemudian lewat brosur itu mungkin lebih disosialisasikan kebijakan halal ya. Dengan brosur bahwa restoran ini memang sudah halal. Kemudian lewat media elektronik, WhatsApp, status atau di IG atau di Facebook. Nah, itu bukti dari sosialisasi penerapan kebijakan halal. Kemudian bisa juga untuk menggunakan poster atau banner ya di lokasinya bahwa sudah melakukan kebijakan halal ya. Langkah-langkah sosialisasi di sini yang pertama yaitu menyiapkan dokumen terkendali atau kontrol dokumen, yaitu penerimaan dokumen dibuat sesuai jabatan. Kemudian kelengkapan dokumen manual halal, prosedurnya atau instruksi kerjanya. Kemudian ada juga kesesuaian dokumen salinan terhadap dokumen induk yang diperiksa. Kemudian pendistribusian dokumen itu bagaimana? Itu lebih ke siapa aja yang terkait. Jadi dokumen-dokumen itu misal dirangkap ya, dirangkap 4, dibagiin satu-satu per eh, karyawan yang terkait atau pihak yang terkait ya, yang bertanggung jawab. Misalnya tim manajemen halal, ya udah setiap tim manajemen halal itu membawa dokumen pedoman masing-masing. Dalam artian dokumen SJPH-nya ini dipahamkan ya. Ini kamu bawa satu dengan apa pendistribusian dengan bukti bahwa dia sudah menerima dokumen sistem jaminan produk halal dengan tanda tangan. Oh, bagian KISI sudah menerima dokumen tanda tangan. Oh, bagian penyelia halal sudah menerima tanda tangan. Seperti itu untuk pendistribusian dokumennya. Kemudian menyusun program dan materi sosialisasi. Nah, metode sosialisasi ada banyak. Ada yang dipilih sesuai ketentuan, waktu waktunya kapan, kemudian butuhnya kapan, materinya kapan. Nah, itu sesuai dengan kebutuhannya. Misal besok diisi sosialisasi tanggal segini, ditulis aja dengan waktu, tempat, dan medianya yang disesuaikan atau yang dipilih. Tapi itu nanti dokumennya terekamnya dengan daftar hadir seperti itu dan foto-foto kegiatan. Pelaksanaan program sosialisasi yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Prosedurnya bagaimana itu dilakukan, kemudian program sosialisasinya dipantau sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian hasilnya juga disosialisasikan sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah itu yaitu memeriksa penerapan ketentuan halal dalam manual halal atau prosedur dan instruksi kerja pasca sosialisasi. Setelah Bapak Ibu melakukan sosialisasi kepada semua karyawan ya ataupun supplier atau stakeholder, Bapak Ibu menyimak nih untuk checklist. Oh, ini sudah dilakukan, checklist persiapan penerapan. Sudah ada nih dokumennya, sudah ada rekamannya halal. Jadi di checklist biar tidak ada yang tertinggal. Kemudian kalau sudah dibuatlah laporan pencapaian sasaran halal mengacu pada rencana eh, persiapan dalam pembuatan dokumen sistem jaminan produk halal. Baik, untuk materi dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Mungkin kita nanti bisa lanjut ke praktek ya. Jadi praktek pengisian manual sistem jaminan produk halal. Apakah udah dikirim di grup ya sepertinya ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ke sesi pengisian eh, nanti ini tercakup di LK1 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Fatihatus. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Bu.
Kaitan tentang sosialisasi secara langsung itu berarti dilakukan sosialisasinya kepada semua kalau untuk EPPG SPPG itu kan relawan ya. Kalau untuk usaha itu kan berarti semua karyawan gitu, Bu, untuk Iya, betul. sosialisasi. Semua karyawan disosialisasikan bagaimana tentang penerapan sistem jaminan produk halal itu, kemudian terkait dengan halal dan haram, najis, seperti itu ya sosialisasinya. Kemudian bisa juga disosialisasikan kepada supplier ya, supplier itu disosialisasikan bahwa misal SPPG ya, kita sudah ke sertifikat halal. Jadi untuk supplier yang belum punya sertifikat halal tidak bisa diterima seperti itu. Harus wajib bersertifikat halal. Itu udah bukti sosialisasi. Kemudian bisa juga sosialisasi lewat media sosial nih. Misal SPPGA menuju halal dengan status kebijakan halal SPPG ini. Nah, itu udah bukti sosialisasi. Seperti itu. Kalau seandainya gini, Bu, ketika sosialisasi ini ada karyawan ataupun relawan yang tidak hadir. Nah, itu untuk relawan ataupun karyawan yang tidak hadir ini, apakah harus dilakukan sosialisasi ulang ataupun cukup orang yang tidak hadir ini kemudian kita berikan arahan ataupun sosialisasi yang telah dijelaskan sebelumnya? Iya, bisa. Jadi misal pun itu tidak hadir waktu itu, tetap kita berikan sosialisasi atau pengertian ya. Kita kemarin diadakan sosialisasi dalam waktu itu, terus kita lebih ke penyampaian visual aja, seperti itu. Lesan atau lesan penyampaiannya ke pihak yang tidak hadir, seperti itu. Cukup jelas, Bu? Cukup, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung ke pengisian ya. Ini udah jam setengah tiga, 30 menit kita pengisian praktek untuk pengisian tugas LK1 di grup. Apakah sudah dikirim ya di grup ya untuk LK1-nya ya? Eh, belum ya? Eh, Bu Ayi gimana untuk LK ini langsung kita praktek atau di Bapak Ibu di sambil jalan ngisi ya? Ada yang bertanya di sini ada? Sepertinya di LK grup. langsung diisi aja, Mbak Erni. Oh, langsung Udah diisi di-share aja. di grup. Udah di-share di grup belum ya? Belum, kayaknya belum deh. Belum ada Saya share ya. info. Oh Bapak ya, dan Ibu saya share di grup ya. Silakan dibuka di grup Bapak dan Ibu. silakan Bapak Ibu bisa dibuka di grup ya sambil eh, kita mengisi bareng-bareng ya tadi karena menggunakan laptop.
Sudah, Bapak Ibu? Sudah menerima semua, bisa di-download di grup ya. Kita pengisian bareng-bareng ya. Ada yang belum siap? Di sini Bapak Ibu, kalau boleh saya tahu, di sini makanan minuman atau ada yang lain ya? Yang selain Mamin bisa resen? Saya Bu, saya perusahaan logistik. Oh, logistik. Itu dengan Ibu? Saya Bu, Oh, ya. Kalau Pak Ferli apa Pak? Saya ini industri pergudangan sama pengiriman juga, Pak. Bu, Penyimpanan bukan? penyimpanan. Oh, penyimpanan. Kalau Pak Fajar? Perbekalan kesehatan rumah tangga, Bu, PKRT. Oh, PKRT. Barang gunaan ya Pak? Nanti Ya, Bapak barang gunaan ya Pak? Maksudnya di ya. barang gunaan. Tadi jasa penyimpanan berarti nanti ke jasa penyimpanan gudang ya. Gudang berarti masuk di jasa penyimpanan. Kemudian kalau Bu Cahya, Kita teh hayang nu manis. Kosmetik, Bu. oh, kosmetik, obat dan kosmetik ya Bu. Obat Ya. dan kosmetik itu hampir sama dengan Mamin untuk pengisiannya ya. Kalau Pak Ahmad, Sama Bu kosmetik. oh ya baik. Kalau Pak Sidik Kak, Dari tekstil kain nih Bu, kain. oh ya. Jadi barang gunaan ya Pak. Tekstil kain bahan gunaan, bukan oh ya dari tekstil berarti barang gunaan. Ada lagi selain itu? Oke, Bapak Ibu, semua sudah membuka ya. Ini nanti bagian dari LK1. Kalau Bapak Ibu udah kelar, mungkin langsung bisa di-upload ya di tugas satu. Yang pertama ini Bapak Ibu untuk mengisi usaha masing-masing. Itu sesuai dengan templatenya. Bapak Ibu isi usaha. Tadi yang barang gunaan diisi aja PT-nya apa. Kemudian yang misalnya makanan minuman, restoran atau warung apa. Seperti itu. Tadi yang kosmetik tadi ada juga diisi oleh PT-nya apa gitu. Kalau di jasa penyimpanan tadi, Mbak siapa ya jasa penyimpanan tadi? Di sini Bu, Ya, mau pendamping Ibu ngisi. oh makanan minuman aja Bu. Oh, oke. Ini sebagai contoh aja ya Bu, sebagai Ya, tugas. sebagai contoh aja. Jadi ini nanti Bapak Ibu mengisi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Ini PT-nya diisi dulu. Atau nama perusahaan. Mungkin bisa ya diisi masing-masing nama perusahaannya. Tadi yang tekstil itu apa Pak? Barang gunanya apa Pak? Batik? Bapak siapa tadi ya? Lebih ke kaos sih Bu, kaos. Oh, kaos ya. Dominan kaos sih ya. Oh, ya, 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 ya. Jadi Bapak yang tekstil udah tahu ya Pak, bahannya apa aja gitu udah tahu ya Pak. Ada Sudah. printingnya Pak. Printing ada ya Bu? Ada Ada. printingnya ya Pak. Ya ada Bu. Oh ya, itu nanti untuk bahan tintanya masuk di daftar bahan Bapak. Iya, iya. Baik Bu. Kalau di jasa penyimpanan ya, pergudangan tadi, kalau boleh tahu gudang apa ya Pak? Kita gudang apa maksudnya kayak bahan-bahan makanan gitu. Ah, lebih banyak makanannya ya? Enggak, enggak, iya ya. Eh, kebanyakan sih ada juga yang ada tangki, sak-sakan gitu sih. Ah, barang gunaan gitu, itu lebih ke sini sih Pak. Kalau di gudang itu Ah, biasanya memang titik kritisnya di penyimpanan ya Pak ya. Ada yang frozen juga Pak? terus enggak ada, tidak ada.
Oh, jadi bahan kemasan ya? Iya, kemasan Sudah semua. berkemas semua ya? Iya, sudah kemasan Oh semua. iya iya iya. Jadi nanti Bapak, nah, itu lebih ke itu ya Pak, bahan karantina dulu di Bapak sementara atau dititipin gitu Pak? Hmm, penitipan sih. Jadi kayak pergudangan ditaruh sini nanti kalau misalnya udah ada customer mereka minta kirim, kita kirim gitu, Pak. Gitu, Bu. Oh ya, penitipan ya. Jadi lebih ke Mm-mm. jasa penyimpanan ya. Oke. Iya. Nanti untuk isinya kan memang berbeda ya Pak ya untuk pengisiannya. Nanti ini saya mau dikasih sampel apa ya? Kira-kira nih yang paling banyak apa ya? Makanan minuman? Mungkin bahan-bahan sih, Bu, kayak tepung, kayak apa ya? Ya pokoknya bahan-bahan tepung-tepung gitu sih, sak-sakan gitu sih. Oh ya ya. Oke oke Pak. Oke. Jadi Eh, kita bahan itu kita wrapping di dalam palet baru kita kirim gitu. hmm, Jadi di tapi wrapping pakai plastik. Ah, oh ya. Eh, tapi itu selain non makanan ada Pak gudangnya Pak. kalau non makanan paling kimia sih, Bu. Tapi terpisah ya Pak. Terpisah. Oh ya, baik. Bahan kimia ya berarti. Ah, ah. Oke, ini Bapak Ibu bisa menulis apa di sini untuk nama usahanya. Ini mau yang saya jadikan contoh siapa ya yang bisa dibantu saya? Ada yang mau dibikin contoh di sini? Saya sekalian ketikkan di sini. Dari PT apa? Mungkin dari Pak Muhammad Sofyan apa Pak? Mamin, Oh, Pak kantin, Amin. Pabrik apa Pak? koperasi, koperasi. Oh, koperasi. Ya. Eh, jadi itu ada olahan Pak? Bukan tapi yang saya kantin kantin Oh, koperasi. kantinnya, Iya, penyedia makanan minuman ya Pak ya? iya. Oh ya, oke oke. Oke, namanya kantin apa Pak? Kantin koperasi Semar, Setia Mahardika Sejahtera. Panjang banget Pak. Iya, makanya disingkat koperasi Semars gitu. Oh, Semas. Semars, iya. Semars. Ini Pak. Sebentar. Koperasi Semars, iya benar, Bu. Oke. Di sini Bapak Ibu ditulis masing-masing perusahaannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di nama penyelia halal ini ditulis nama Bapak Ibu. Misalnya ya. Ini sebagai penyelia halal. Nanti dibubuhin tanda tangan Bapak Ibu ya. Di sini ada nama pemilik. Nama pemiliknya siapa Pak? Nama, nama ketuanya Bambang Setiawan, Bambang S itu saja. Oke, Bambang S. Oke. Nah, ini juga tanda tangannya nanti dibubuhkan untuk isi tanggal dan bulan. Mungkin hari ini Bapak Ibu diisi tanggal sekarang. Itu berarti tanggal 9 bulan 12. Bu, kalau untuk penyelia halal dan pelaku usaha itu sama orangnya itu bagaimana? Boleh nggak apa-apa? Berarti nanti di tanda tangan itu sama ya Bu ya? Ya, Penyelia halal berarti iya, si A, sama. pemilik juga A. Oke. Iya. Oke, tanggalnya ditulis, namanya penyelia sudah ada, nama pelaku usahanya sudah ada. Terus di bawah ini ada tulisan kecil diganti nama usahanya ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu?
Jadi ini template ini sudah tertera ya, kita tinggal mengisi aja, ditandatangani, nama perusahaannya juga tertera sesuai dengan nama perusahaan Bapak Ibu. Untuk dasar hukumnya di sini Bapak Ibu harus mengetahui nih, di sini sudah tertera Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian ada juga keputusan Menteri tentang jenis wajib produk yang wajib apa aja. Kemudian ada juga yang tidak yang dikecualikan bersertifikat halal 1360. Nah, untuk daftar isi juga kita lewati sudah tertulis di sini. Lebih ke halamannya nanti mungkin bisa diisi halamannya. Halamannya dasar hukum tadi halaman berapa ini berarti ini cover halaman 1, ini halaman 2. Kemudian daftar isi halaman 3 dan pendahuluan. Pendahuluan ini halaman 4. Ini nanti mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya untuk ngisinya ya. Karena kan kita harus ngisi dulu di daftar isi nanti diisi halamannya, kemudian lanjut ke pendahuluan. Di sini Bapak Ibu bisa ditulis nama perusahaannya. Mungkin tadi Bapak punyanya Pak Sofyan, nama perusahaannya tadi kantin ya Pak ya. Nah, di sini kantin Koperasi Semars. Nomor induknya diisi Bapak Ibu, semuanya pasti sudah ada nomor induknya. Kemudian untuk skala usahanya apa Pak? Biasanya skala usaha ada di NIB ya Bapak Ibu ya. Di NIB itu tercantum skala usahanya. Koperasinya skalanya apa Pak? Kecil, mikro atau menengah Pak? Menengah. Oh menengah ya Pak ya. Oke berarti ditulis menengah. Berarti yang dicoret yang kecil. Sama mikro besarnya dicoret. Nah sini. Kemudian ini NIB-nya ditulis ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nggak perlu tahu ya Pak. Nama pimpinan tadi Bambang. Bambang S. Kemudian untuk penyelia halal di sini Bapak Ibu tulis nama penyelia halal. Kemudian yang kedua itu masuk di tim penyelia halal. Misalnya eh, pemilik pemiliknya juga bagian tim, misalnya gitu ditulis ada berapa untuk tim penyelia halalnya di sini ada berapa ditulis aja. Kalau memang tidak ada hanya satu ya udah ditulis penyelia halal aja. Tetapi biasanya kalau perusahaan ada beberapa ya ada QC, ada bagian gudang kayak gitu. Nah, kemudian alamat perusahaan, Bapak Ibu bisa tulis alamatnya di mana. eh, Lebih ke mungkin di NIB ya. Jadi alamat perusahaan itu masuk di kantor. Misal beda tempat, berarti ditulis berbeda. Untuk fasilitas produksinya di kayak Bapak mungkin koperasinya nggak sesuai ya Pak. Beda dengan kantinnya alamatnya ya Pak. Jadi satu, Bu. Oh jadi satu. Kalau jadi satu berarti alamatnya sama ya Pak. Di mana Pak? Di Desa Bakalan, Sumobito, Jombang gitu aja. Oh Bapak dari Jombang Pak. Ya, Gitu ya Pak ya. ya, Tetapi nanti Bapak Ibu untuk yang pengisiannya harus lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada RT, ada jalan apa, ada ya. eh, desa apa, ada RT RW. Jadi yang lengkap ya. Kemudian teleponnya perusahaan kalau ada dicantumkan, apabila tidak ada mungkin dikosongin. Tetapi untuk kontak person atau email tetap harus diisi ya. Harusnya kalau perusahaan biasanya ada nomor handphonenya ya. Misal di sini saya kasih nomor saya.
sejauh ini untuk pengisian ini masih sama ya, dari makanan minuman, jasa penyimpanan, kosmetik dan kosmetik. Kemudian bedanya nanti di jenis produknya di sini. Ini disesuaikan dulu ya. Kemudian kalau udah fasilitas produksi diisi sesuai, kontak personnya diisi. eh, Emailnya, misalnya emailnya diisi email. Fasilitas produksi diisi apa, Bu? Kalau Kalau alamatnya tanpa, sama-sama, Pak. oh gitu. Kantin Koperasi Semar. Semas ya, Pak. Di sini untuk izin edar, misal ada yang menggunakan MD, bisa dimasukkan MD, misal tadi kosmetik ya. Kosmetik mungkin izin edarnya ada ya. Kemudian apabila ada yang SLS, misal ada yang SPPG tadi, ada nomor SLS-nya diisi. Tapi kalau tidak ada, ya udah dikosongin aja, tidak usah diisi. Kemudian untuk jenis produk di sini disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi kalau makanan minuman, kalau punyanya Pak Sofyan ini masuk di kategori penyedia makanan dan minuman Pak karena kantin. Kemudian jenis produk untuk yang jasa penyimpanan ditulis aja jasa penyimpanan. Untuk yang tadi tekstil, jenis produknya barang gunaan. Kemudian untuk yang kosmetik tetap aja kosmetik ya, jenis produknya kosmetik, obat dan kosmetik. Kemudian tadi apa lagi ya? Ada yang belum saya sebut ya? PKRT, Ibu Bu. kalau roastery gimana Ibu ya? Apa Bu? Logistik, Bu. Roastery, Roastery. ya penggorengan kopi. Oh, roaster itu termasuk pengolahan minuman, berarti minuman dengan pengolahan Bu. Oh baik Ibu. Ya, tadi apa Pak? PKRT. Oh itu barang gunaan Pak. PKRT tadi ikut masuk di barang gunaan. Logistik, Bu. Logistik masuk di jasa pendistribusian. Bu, kalau misalnya saya pergudangan sama logistik gimana, Bu? Oh itu beda, itu berarti ada dua Pak. Oh, berarti bikin dua ya, Bu ya? Jadi Bapak, tapi ini nanti satu aja Pak. Besok Bapak pengajuannya dua Pak. Jadi itu berbeda Pak. Jadi jasa penyimpanan dan nanti jasa pendistribusian. Oh, oke ya, siap-siap, Bu. Jadi ada dua dua sertifikat halal Pak nanti Pak. Ada dua pengajuan dengan satu NIB bisa. Tapi itu Oh, nanti sendiri-sendiri. siap-siap, Bu. Berarti ini Ya, namanya nanti nama PT ya, Bu ya? ya nama PT. Terus nanti ini Bapak bikin satu aja. Jasa jasa penyimpanan boleh, jasa pendistribusian boleh. Oh, gitu. Maksudnya bikin satu aja atau Ya satu dua-duanya aja lagi? Pak. Oh, satu aja.
Iya, satu Oke. aja Bapak. Bapak milih salah satu aja ya. Ini nomor izin edarnya nanti gimana, Bu? Biasanya kalau logistik nggak ada ya, udah dikosongin aja. Oke, siap, Hmm. Bu. Ya, Bu, sorry Bu, Eh, ya, izin edar kan ke produk ya Bu. Nah ini kalau ya. produknya banyak ini izin edar semua di input Bu. Satu aja Pak. Oh satu aja. Iya. Jumlah pekerja diisi, mungkin pekerjanya ada berapa? Misal nih, ada apa Pak? Pak Sofyan di kantinnya Pak? Cuman 2, Bu. Oh, cuma dua, ya udah 2 orang. Nah, karena di sini daerah pemasarannya kan, oh ini kurang satu ya. Ini kurang satu ini. Di sini ada kabupaten. Nah, Bapak masuknya di kabupaten. Apabila nanti di jasa jasa penyimpanan atau logistik ya, jasa distribusi logistik itu sebenarnya masuk di jasa pendistribusian. Jasa pendistribusian itu masuknya nasional ya, apa nasional ya, bisa nasional. Tapi kalau makanan minuman dengan pengolahan masuknya di kabupaten ya, karena tidak mungkin dia lintas provinsi atau internasional juga ya. Tapi kalau berkemasan, misal tadi ada yang kemasan tadi siapa ya tadi ya? Oh, roaster kopi ya. Kopi itu bisa ya, kopi bubuk. Tapi kalau eh, itu bisa dipaket ya dalam artian bukan minuman kopi, tapi itu masuknya minuman dengan pengolahan ya karena kopi. Jadi itu penggilingan kopi ya atau gimana tadi yang kopi? eh Proses roasting itu Bu kayak penggorengan kopi. Nanti kita menjualnya dalam bentuk bijian sih Bu. Masih dalam bentuk biji. Yang dijual kopi kan? Iya, Ya, kopinya. jadi masuknya nanti jenis produknya minuman dengan pengolahan. Kalau misal masih satu Jawa Timur itu masuk di kabupaten atau provinsi ya Bu ya? Daerah Provinsi. pemasarannya. Kalau kabupaten, jadi kabupaten masih dalam Kabupaten ya. Timur aja. Baik. Ha. Tapi biasanya kopi kan bisa luar nih, bisa masuk nasional, bisa dikirim-kirim Iya, ke luar ya. iya bisa. Mm-mm. Kemudian pemasarannya ada retail, ada non retail. Dua-duanya itu, Bu. Iya, salah satu Pak bisa bisa retail, bisa non retail. Kalau dua-duanya ya udah tidak dicoret ya. Jadi ini di sini coret yang tidak perlu. Jadi tidak perlu itu dicoret. Yang perlu ya udah nggak usah dicoret. Bu, Iya, jumlah pekerjanya itu satu PT atau per departemen aja Bu? satu PT Pak. Semuanya ya. Jadi semua berapa pekerjaannya? Misal ada 300 ya udah tulis aja 300 orang, Pak. Kalau ini tadi kan hanya pekerja yang di kantin aja ya, Bu? Iya, yang di kantin aja. Kan yang yang jualan di situ, Pak, yang masak, yang Ya, eh, apa namanya? Yang bantuin, yang cuci piring, yang gitu ya. Jadi berapa pekerjanya misalnya gitu. Cuma dua ya udah dua, Pak. Tapi ini ya. lebih ke semua kantin ya. Ibu, kalau misalnya ada barang dari luar, itu berarti jatuhnya ke internasional ya, Bu ya? Iya, impor ya, berarti menerima impor ya. Iya, Bu. Jasa jasa tadi ini jasa penyimpanan, Pak, ya, Pak. Iya, Oh penyimpanan, ya. Bu. Itu biasanya di karantina ya, Pak? Iya, di sana, Bu. Di cukai. Dipisah dulu kan? Iya. Ya, itu berarti internasional, Pak. Oke, siap. Makasih, Bu. Ya, Bu, berarti kalau Mohon maaf, logistik mohon daerah maaf. pemasarannya, Bu? Saya itu dari tadi belum bisa masuk ke tugas ini. Itu gimana caranya, Bu? Ya? Mohon maaf, Pak, Bu. itu di-download dulu, Pak, di grup, Pak. Ya, sudah ini kan sudah masuk di ada tugas 1 ya. Ya, Terus ada browser, ada upload. Ini yang browser ya, Dian ya. belum, Pak. Bapak, ini pengisian dulu, Pak. Bapak udah diisi, Pak. Ya, Diisi dulu, Pak. Ini kan ini diisi dulu nih. Kalau terisi baru ke-upload di tugas 1, Pak. diisi apanya, Bu? Ini, Pak, data-datanya di Oh, sini, Pak. oh ya, ya itu masuk ke situ belum bisa saya. Gimana caranya? Oh, tinggal dibuka aja, Pak. Ini kan Word ya, Pak. Iya, oh Word ya. Kan Iya. tugas 1 kan ya, tugas 1 kan ya. Iya, ini bentuknya Word. Nanti bisa, Ah, kalau ini udah diisi, bisa dikirim di tugas 1. Nanti kalau udah selesai sih, Pak. tugas 1 di Word ya. Itu filenya apa namanya, Bu?
Ini filenya Word, Pak. Ini Bapak ngisi dulu. Ini di grup ada, Bapak download, kemudian Bapak buka, Bapak simpan dulu, terus dibuka. Itu formatnya Word kok. Formatnya Word, terus Bapak isi bisa. Jadi nanti kalau Bapak susah, itu ada enable itu loh Pak, editing. Bapak klik itu aja dihapus dulu. Nanti baru ngisi. Oh, nama filenya apa, Bu? Gimana Pak? Nama filenya apa? Di grup Pak. Bapak download di grup Pak. Iya sudah, ini kan ada tugas 1 ya. Ya, ya udah itu Bapak buka dulu Pak. Bapak buka nanti munculnya ini Pak. Bukanya pakai apa, Bu? Browse ya? Enggak Pak, itu tinggal diklik aja Pak. Enggak, iya keluarnya kan ada browse, ada add new file, ada upload, ada delete file. Itu Bapak di grup, mungkin ada yang bisa bantu ya. Itu di grup, Bapak itu bentuknya Word. Jadi Bapak tinggal buka aja Pak. oh di grup ya? Iya, di Grup grup kecil. Bapak download dulu. Tadi Ibu ada yang mau nanya Bu? Iya Bu, kalau perusahaan logistik dari pemasarannya berarti Ya, apa Ibu Bu? luar lintas nggak? Iya, importer. Importer ke luar negeri juga? Iya, ada ekspor juga. Ya, berarti internasional. Internasional. Terus Iya. sistem pemasarannya, retail non retailnya? Ibu terima besar apa kecil? Kalau terima Eh, semua berarti semua Bu. oh ya, udah baik. Terima Iya. kasih Bu. Iya. Ya, Bu, kalau pemasarannya via online, online iya, kemudian offline juga, itu masuknya nasional atau Ya, gimana? nasional. Berarti retail dan non-retail ya? Iya. Oke. Gimana tadi Bapak sudah bisa masuk Pak? Bapak siapa tadi ya? Oke, selanjutnya tujuan kita isi nama perusahaannya ya. Jadi yang bergaris merah itu diganti nama perusahaannya. Setelah oke, ini juga ada ruang lingkupnya di perusahaan apa. Oke. Manual SJPH ini berlaku untuk semua fasilitasi produksi. Nah, baik pengemasan, pendistribusian, meliputi cek sesuai bisnis. Jadi ini meliputi ini, tinggal milih ya. Tadi yang punyanya Bapak Sofyan berarti masuk di ini ya. Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan. Kayaknya tidak ada gudang ya Pak. Sampai penyajian ya Pak ya. Bapak karena kantin ya. Tetapi kalau yang di bagian penyimpanan berarti nggak ada pengolahan. Ada pengemasan nggak ya Pak? Ada ya di web itu ya? Ada pengemasan, ada pendistribusian, tapi tidak ada penjualan, tidak ada penyajian. Ada outlet nggak? Tadi Mbak siapa ya yang penyimpanan? Yang gudang tadi ada, enggak ada. Punyanya Bapak Sofyan sampai penyajian ya Pak ya? Nggak Iya, ada outlet ya, ya Pak? ya kantin pada umumnya gitu Bu. Ya, Ya berarti nggak ada outlet. Nggak ada ya Pak ya? Cuma satu ya? ya, Ya, jadi Bapak sampai ke penyajian ada semua punya Bapak. Jadi ada penyedia bahan, ada pengolahan, ada penyimpanan, ada pengemasan, ada pendistribusian. Kan pendistribusian itu lebih ke tadi Pak, misalnya dibungkus itu loh Pak. Dibungkus ada kan Pak? ya dibungkus ya Ya, ada. terus penjualan kan dijual Pak. Kemudian Ya, disajikan juga ada makan di tempat ya. ya, Nah, itu Bapak sampai di situ. Mungkin yang bagian tadi pergudangan, pergudangan apa namanya? Masuk di penyediaan bahan ada, pengolahan nggak ada, penyimpanan ada, pengemasan, pendistribusian, sampai itu paling ya. Eh, Sampai kalau ada outlet atau gudang juga ditulis, tapi kalau nggak ada hanya satu. Kemudian di bagian apa tadi tekstil ya atau PKRT barang gunaan tadi, barang gunaan ada bahan, ada pengolahan, ada penyimpanan, ada pengemasan, ada pendistribusian, ada penjualan, tetapi tidak ada penyajian. Jadi disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan ya.
Ibu, mohon maaf, kalau yang Ya, untuk yang pergudangan ada pengolahan juga, Bu? nggak ada. Nggak ada. Adanya penyimpanan, pengemasan, pendistribusian sama udah. Oh, tiga itu aja ya, Bu ya? Ya, Oke, terima kasih, Bu. ada gudang nggak? Ya, ada outlet nggak? Ada tempat lain nggak? Nggak ada, Bu. Oh Cuman ya, gudang aja. berarti itu. Jadi hanya penyedia bahan, penyimpanan, pengemasan, Pak, sama pendistribusian. Oh ya, penyedia bahan juga termasuk ya, Bu? Iya, kan ada bahannya. Bahannya yang disimpan kan? Iya, oh iya, ya. Iya, Oke. Siap. Terima kasih, Bu. iya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tekstil tadi? Bapak tekstil udah bisa? Sudah, Bu, sudah, Bu. Oh ya, baik. Oke, selanjutnya setelah udah sesuai dengan ruang lingkup, kita masuk di kriteria sistem jaminan produk halal dari kebijakan halal. Di sini ditulis nama usahanya ya. Kita ganti nama usahanya. Di sini pelaku usaha berkomitmen. Nah, di sini tempatnya tadi Bapak di mana Pak? Di Jombang ya Pak. Di Jombang, Bu. Kapan ke Jombang, Bu? Boleh Pak. Saya ada agenda ngaudit di Jombang Pak. Nanti mampir ke tempat Pak. Ya, Di tempat tanggalnya ya, tanggal 9 Desember 2025. Di sini ditandatangani pimpinan perusahaan. Tadi Pak Bambang ya. Nah, nanti ditandatangani ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada tulisan nama perusahaan itu diganti semua dengan nama perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Templatenya, kemudian untuk isinya Bapak Ibu tinggal membaca aja. Di sini tinggal dibaca. Ada tanggung jawab manajemen puncak, posternya sudah disosialisasikan. Ini bagian tadi dari eh, tugas dari penyelia halal apa aja, tanggung jawabnya apa aja. Nah, ini di sini ada tulisan pemilik perusahaan. Tanggung jawab perusahaan manajemen di sini pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan ditulis nama ini. Jadi ini ada namanya ya. Bambang S berkomitmen dan bertanggung jawab. Nah, kemudian ada juga di bawah ini nama pemilik perusahaan. Jadi yang merah-merah itu Bapak Ibu bisa diganti ya dengan perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang nama pelaku usaha ditulis nama pemilik usaha, kemudian nama usaha ini ditulis dengan nama perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Bu ini flashback sebentar, Bu. Ya,
kalau penyelia itu kan ditulis kita misalnya. Tapi kalau juga auditor, Bu. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Jadi, penyelia halal itu, auditor tidak boleh menjadi penyelia halal di sebuah perusahaan itu ya, Pak ya. Oh, gitu. Jadi, itu nanti terjadi konflik ya, konflik. Konflik Jadi, tidak interest. boleh. Jadi, kalau ini ada penyelia, Bapak sebagai penyelia, Bapak tidak bisa sebagai auditornya di situ, Pak. Tetapi kalau untuk audit internalnya memang itu tugasnya penyelia halal, Pak. Kalau auditor kan dari lembaga pemeriksaan halal ya, Pak ya. Tapi kalau ini audit internal kan lebih di internal, Pak. Internalnya melakukan audit internal adalah penyelia halal. Selaku auditor di internalnya, bukan di eksternalnya. Gitu, Terus Pak. LPH lembaga Pemeriksaan halal. lembaga pemeriksaan halal itu siapa yang bentuk, Bu? Oh, itu dari BPJPH, Pak. Jadi BPJPH itu mengeluarkan sertifikat atas tangan keduanya dari namanya LPH, Pak. Jadi LPH itu lembaga yang melakukan pemeriksaan halal untuk diterbitkan sertifikat halal lewat BPJPH. Misalnya dalam satu tempat, satu kabupaten misalnya ada auditor yang sudah artinya dia sudah mengikuti pelatihan juga sudah uji kompetensi, terus kemudian mendirikan nggak bisa ya? Oh, itu LPH itu dari lembaga, Pak, dari lembaga kemasyarakatan, terutama lembaga Kampus misalnya. yayasan ya, iya, kampus bisa, yayasan bisa, seperti itu, Pak. Kalau pengajuan sendiri, Bu? Pengajuan sendiri membuat LPH, Pak, iya nanti itu bisa, Pak, nanti diregistrasi sama BPJPH. Minimal berapa orang? Oh, minimal ada auditornya 3 orang, Pak. Minimal 3 orang. Tetapi nanti banyak sesuai dengan ISO 17065 juga. Jadi disesuaikan itu, Pak. Oh ya. Mungkin di Jombang belum ada ya, Pak? Sepertinya ya. Sudah ada banyak. Oh. Ada dua. Oh, ada 2. Kediri belum ada, Bu. Oh, Kediri belum ada LPH ya? Belum. Oh, jadi nanti kalau memilih LPH yang terdekat ya, terdekat mungkin Iya, dari Kediri. Tulungagung sama Malang kalau. Ya, Tulungagung ada, Malang banyak. Ya. Di Jombang ada 2 di kampus, dua-duanya. Oh ya ya, jadi dari kampus ya, Pak ya. Iya, Ya. gitu, Pak. Bu Ayi, ini sudah lewat dari jam 3, gimana? Mau dilanjut atau mungkin dilanjutkan sendiri ya? Bapak dan Ibu, silakan dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu ya. Mbak Erni ya tadi sudah diinfokan semua ya sampai dengan SK tim tadi ya. Iya. Sampai dengan SK tim SOP-SOP-nya Bapak dan Ibu tolong nanti SOP-nya penamaannya dituliskan ya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu belum punya SOP-nya, tapi boleh kan itu ada penamaannya misalnya penggunaan bahan baru. Nanti Bapak dan Ibu namakan saja SOP penggunaan bahan baru. Nah, nanti ke depannya kalau mau sertifikasi, Bapak dan Ibu harus persiapkan SOP-SOP apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, untuk ini bisa dilanjut Bapak dan Ibu. Kita istirahat dulu sampai 15.30 karena habis ini masih lanjut